ketamakan kita, nafsu kita, kedagingan kita, kita begitu haus untuk memiliki itu. Seharusnya itu bukan kepentingan yang paling utama. Itu bukan kepentingan yang sangat kita perlukan. Tetapi karena ketamakan kita, kedagingan kita, hawa nafsu, maka kita meminta itu. Padahal itu bukan kebutuhan. Apa yang penting dan menarik yang perlu kita lihat dan pelajari dari kehidupan seorang buta dan pengemis ini. Ayat yang ke-41 sampai dengan 42. Kita pelajari poin yang kedua dari pribadi seorang buta ini. Yang kedua, Bapak Ibu. Kita baca yuk poin yang kedua bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Jujur apa adanya. Meminta sesuai apa yang sangat ia perlukan saat itu di hadapan Tuhan Yesus. Bapak Ibu perhatikan ini ya. Ini sangat penting sekali. Poin yang kedua yang perlu kita pelajari dari pribadi seorang buta dan pengemis ini adalah jujur apa adanya. Dia jujur apa adanya, Bapak Ibu. Meminta sesuai apa yang sangat, kalimat sangat ia perlukan itu. Meminta sesuai apa yang sangat ia perlukan saat itu di hadapan Tuhan Yesus. Ayat 41 sampai 42. Yuk kita baca ayat ini Bapak Ibu bersama-sama. 1, 2, 3, yuk ayat yang ke-31. 1, 2, 3, ya. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Stop dulu Bapak. Bapak Ibu, seorang buta yang tidak berdaya, pekerjaannya mengemis setiap hari. Itu sudah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Dia melakukan profesi itu. Pertama-tama yang dia minta kepada Tuhan adalah, pertama itu adalah jujur apa adanya, meminta sesuai apa yang sangat ia perlukan saat itu. Ayat 42, lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ayat yang ke-41 ini, Tuhan supaya aku dapat melihat. Bapak Ibu, dia minta mobil nggak di sana Bapak Ibu? Enggak. Dia minta motor enggak? Enggak. Dia minta kekayaan enggak? Enggak. Dia minta rumah enggak? Enggak. Dia minta makanan enggak? Enggak Bapak Ibu. Tetapi kalau kita lihat profesinya, apa yang dia perlu dibutuhkan seorang pengemis? Apa Bapak Ibu yang perlu kalau kita bayangkanlah apa yang paling diperlukan sebagai seorang pengemis? Pertama adalah apa? Makanan. Itu sangat perlu. Apalagi minuman. Apalagi uang. Seharusnya adalah seorang buta yang ketemu dengan Tuhan Yesus ini, apa yang seharusnya diminta? Keperluan sehari-harinya. Minta uang kok misalnya kan sama Tuhan Yesus. Ya enggak? Minta makanan kek seharusnya kan? Karena itu yang penting sehari-hari untuk makan. Gitu. Tetapi dia tahu apa yang sangat ia perlukan. Dia tidak minta itu, tetapi apa? Supaya dia dapat melihat. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita ini, saya pernah bahas satu tema ya, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Bapak Ibu, kadangkala kita di kehidupan ini tamak sekali. Ketamakan kita, nafsu kita, kedagingan kita begitu haus untuk memiliki itu. Seharusnya itu bukan kepentingan yang paling utama. Itu bukan kepentingan yang sangat kita perlukan. Tetapi karena ketamakan kita, kedagingan kita, hawa nafsu, maka kita meminta itu. Padahal itu bukan kebutuhan. Perlu kita belajar dari pribadi seorang yang buta ini. Akhirnya Tuhan Yesus mengabulkan apa yang dia minta. Dia dapat melihat kembali. Amin ya Bapak Ibu ya. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian Tuhan, kita kalau berdoa, kalau meminta kepada Tuhan, mintalah sesuai apa yang penting, apa yang perlu, apa yang sangat kita perlukan. Jangan macam-macam deh, jangan neko-neko.
Jujur artinya adalah lurus. Jujur artinya itu adalah tidak berbelok hatinya, tidak neko-neko. Makanya ada ayat firman Tuhan yang berbunyi di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Kita baca Bapak Ibu satu ayat ini. Yuk. 1, 2, 3 ya. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyak kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Bapak Ibu, jangan kira ya, kalau kita panjang doanya, kita bahasanya, kita atur dulu gitu ya, seperti berpuisi. Tuhan tidak butuh itu. Yang Tuhan mau adalah yang keluar dari isi hati kita. Apa adanya kita ngomong sama Tuhan gitu. Kita tidak perlu ngarang-ngarang dulu bahasa yang bagus seperti itu. Tuhan tidak mau itu. Di sini dikatakan bahwa lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah itu ya maunya doanya bagus gitu ya. Kalimat yang bagus seperti itu. Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau apa adanya kita. Tuhan mau jujur di dalam hati kita. Apa yang kita perlukan. Dan saya yakin dan percaya Tuhan akan berkenan dengan hal itu. Amin ya. Bapak Ibu, tadi adalah si buta, ya, seorang buta. Permintaannya itu karena dia jujur dan itu yang paling dia butuhkan, maka di hadapan Tuhan Yesus langsung berkenan. Langsung berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan langsung apa? Mengabulkan doa itu. Karena itu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian Tuhan, tentu saya dan kita semua pada pagi hari ini diingatkan supaya apa? Supaya kita terus berserah dan bergantung sesuai apa yang kita butuhkan dan kita minta kepada Tuhan. Nah, itu poin yang kedua yang perlu kita pelajari di dalam teks ini. Teman-teman silakan ikuti media sosial ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan tayangan ini supaya menjadi informasi bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang belum mengetahui hal ini. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.